warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarmila, Prodi Manajemen S1. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah kerangka gagasan dengan topik COVID-19 berjudul wabah penyakit yang mematikan bila disepelekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan nikmatnya kita dapat hadir dalam rangka pembukaan pelaksanaan program penyuluhan COVID-19 di daerah kita ini. Virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan RICE dan beberapa jenis flu biasa adalah virus corona atau COVID-19. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19, Coronavirus DICE 2019, pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini mulai dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, virus ini ditularkan melalui kota langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi melalui batuk dan bersin, dan jika menyentuh permukaan yang berkontraksi virus ini dapat berbahaya selama beberapa jam di permukaan, tetapi disinfektan sederhana dapat menyembuhkannya. Penyebab coronavirus merupakan virus single strand RNA yang berasal dari kelompok Coronavirus. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa dan beberapa tahun silam. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat. Menyerupai gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah: yang pertama, demam tinggi disertai menggigil. 2. Batuk kering. 3. Pilek. 4. Hidung berair dan bersin-bersin. 5. Nyeri tenggorokan. 6. Sesak nafas. Gejala virus tersebut dapat bertahan parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Gejala infeksi virus 2019 nCoV dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Hingga saat ini belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi 2019. Novel coronavirus, beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima tetapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala, misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak nafas. Pada kondisi yang berat, bantuan napas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernapasan lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebaran infeksi virus corona. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti rutin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Yang pertama, apabila tidak menggunakan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang kedua, hindari menyentuh hidung, mata, dan mulut, terutama bila tangan masih kotor. Yang ketiga, hindari kontak dengan orang lain sedang sakit. Yang keempat, tetaplah di rumah bila sedang sakit. Yang kelima, tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk
siku saat Anda batuk atau bersin. Yang keenam, hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Yang ketujuh, hindari bepergian terutama ke daerah yang kasus infeksi coronavirus. Yang kedelapan, hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. Menjaga nutrisi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Minum air putih dalam sejumlah cukup dan beristirahat cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Setiap orang mengalami gejala menyerupai infeksi corona. Jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.